Pendalaman Iman Katolik BKSN 2020 Hari Sabtu 26 September 2020 Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena Allah membimbing kita pada hari ke-26 ini di bulan Kitab Suci Nasional 2020. Tema kita hari ini adalah bangga menjadi orang Katolik. Semoga kita dimampukan untuk memiliki hikmat dan aktif, memahami kehendak Allah, serta menghayatinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita hening sejenak, menyiapkan hati untuk melanjutkan ibadat dan pendalaman iman kita. Allah yang Maha Baik, begitu besar kasih-Mu kepada keluarga kami. Kami mohon tuntunlah selalu keluarga kami di jalan-Mu. Mampukanlah kami untuk selalu merenungkan dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam diri kami, sehingga kami dapat memiliki sikap iman yang sejati, terlebih dalam membangun persaudaraan dalam gereja-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama, bacaan dari kitab Pengkhotbah, bab 11, ayat 9, sampai bab 12, ayat 8. Bersukarialah, hai pemuda, dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu, dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu. Karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya. Dan yang melihat dari jendela, semuanya menjadi kabur, dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut tinggi, dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi. Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan, dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air, dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan. Kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas, bab 9, ayat 43 sampai 45. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada Injil hari ini, Yesus mengungkapkan pemberitahuan kedua tentang penderitaannya, bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Pemberitahuan kedua ini disampaikan setelah banyak orang, termasuk para murid Yesus, terkagum-kagum, terkesima atas kehebatan Yesus dalam mengusir roh jahat dari seorang anak yang sakit. Yesus yang luar biasa kemudian akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Apa maksud dari kalimat ini? Bahkan para murid pun saat itu belum mengerti. Dalam memahami Allah, kadangkala ada tahapan-tahapan untuk mengerti. Walaupun tidak mengerti, para murid saat itu enggan atau mungkin takut untuk bertanya langsung kepada Yesus. Salah satu sebabnya adalah rasa takut dan belum mengutamakan kehendak Allah yang selalu mengutamakan mengasihi manusia. Ya, karena mereka juga belum dianugerahi Roh Kudus. Pemberitahuan kedua mengenai penderitaan Yesus sesungguhnya menyiapkan para murid untuk semakin mengenal Allah secara benar. Bahwa Allah yang benar, Allah yang diperkenalkan Yesus, adalah Allah yang sangat mengasihi manusia, mengutamakan keselamatan manusia yang dikasihinya. Bukan Allah yang tidak peduli dengan derita manusia. Adalah hal yang wajar jika kita memiliki rasa enggan atau takut untuk menghadapi sesuatu yang baru, termasuk pemahaman mengenai Allah yang Maha Kasih, yang sebenarnya sudah ada di depan kita. Kita dipanggil untuk selalu datang memohon hikmat, bimbingan dari Roh Kudus untuk bertanya, merenung, dan menangkap apa yang Allah kehendaki bagi keselamatan banyak orang. Jangan pernah takut untuk aktif dan kreatif dalam hidup menggereja. Jangan pernah menunggu orang lain, karena panggilan hidup umat Katolik ada pada masing-masing diri kita.
Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Allah, kami sekeluarga mengucapkan syukur atas rahmat-Mu di dalam kami merenungkan sabda-Mu pada hari ini. Mampukanlah kami untuk dapat merenungkan dan menangkap kehendak-Mu dalam diri kami, sehingga kami dapat berbuat kasih, memancarkan kasih dan kerahiman-Mu bagi dunia, dalam situasi bahagia maupun dalam penderitaan. Jauhkanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah keluarga kami damai sejahtera-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.